Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. dengan Ibu NG. Masih ingat dengan saya nggih Bu? Oh iya, masih. Saya salah satu perawat di Poli KIA yang tadi kita ketemu di Poli nggih. Iya. Baik Bu, hari ini apa yang Ibu rasakan Bu saat ini Bu? Masih biasa-biasa. Masih biasa. Oke, baik Bu, hari ini kita akan sama-sama melakukan suatu terapi, yaitu terapi realitas namanya. Nah, terapi ini tujuannya untuk sebagai salah satu pengobatan untuk kondisi psikologis dari ibu, kondisi ya perilaku dan sebagainya dari ibu, nggih. Nah, dimana karena saya melihat bahwa beberapa gejala yang ibu rasakan, seperti tadi ibu mengeluhkan bahwa ibu sedih, murung, sedih, dan tadi suami ibu juga mengatakan kalau ibu merasa terpukul dengan masalah yang dihadapi ibu sebelumnya, ya, dimana maaf mungkin anak ibu, dede bayi, belum bisa hadir di dunia ini, ya. Saya turut berduka atas hal tersebut juga, ya. Baik Bu, gitu sekarang kita bisa mulai terapinya, ya Bu. Iya. Mungkin Ibu sebelumnya tahu apa itu tawakal, Bu? Belum ada gambaran terkait tawakal, Bu? Berusaha. Iya, berusahanya seperti apa itu, Bu? Pertolongan Allah. Baik, bagus sekali Bu. Nah, saya lengkapi ya Bu ya. Iya. Jadi tawakal itu merupakan salah satu sikap, yaitu sikap terhadap keyakinan kepada Allah. Nah, keyakinannya ini bisa dari keyakinan bahwa Allah itu pencipta seluruh alam, pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, terus yang mengatur apapun yang ada di muka bumi ini, seperti itu, termasuk dengan kehidupan kita. Kehidupan kita semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bu ya. Iya. Dan juga masalah yang mungkin ibu sedang hadapi saat ini itu merupakan sebuah ketetapan dari Allah. Mungkin Allah memberikan semua itu, masalah yang ibu hadapi saat ini itu tidak keluar dari batas kemampuan ibu. Jadi Allah tidak akan menguji suatu hambanya di luar dari batas kemampuannya, seperti itu Bu. Sebagaimana di kitab suci kita sendiri, yaitu di dalam Al-Quran, itu Allah sendiri yang bilang bahwa Allah itu mencintai kepada hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya, mencintai hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Seperti apa sih kalau misalnya kita itu dicintai oleh seseorang? Mungkin ibu, misal ibu dicintai sama suami ibu, itu seperti apa sih rasanya Bu? Bahagia ya Bu, baik, bahagia. Lalu selain bahagia Bu, ibu merasa tenang tidak? Semangat, ya, baik, bagus sekali Bu. Ya, betul sekali yang ibu katakan tadi. Jadi ketika kita dicintai oleh Allah, nah hidup kita akan tenang, kita akan bahagia, seperti itu Bu. Nah, ketika misal Bu, kalau kan ibu dicintai sama suami ibu, lalu ketika ibu suatu hari ibu ngomong ke suami ibu, ya saya mau makan terambulan, seperti itu.
Nah, saat itu juga langsung suami ibu bergegas pergi membeli terang bulan, bawa pulang, lalu ibu bisa makan dengan dengan senang hati seperti itu, Bu. Jadi salah satu manfaat atau salah satu yang bisa kita dapatkan ketika kita dicintai oleh Allah, yaitu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti itu, Bu. Kita inginkan. Jadi misalnya Allah, misal kita ibu ingin ingin merenovasi rumah. Nah, ketika ibu ingin merenovasi rumah, ibu bisa berdoa, ibu bisa minta sama Allah. Ibu bisa minta, ibu bilang, ya Allah, saya mau renovasi rumah. Terus doa aja dulu sama Allah. Niatnya, modalnya doa aja dulu, Bu. Nanti insya Allah akan mengabulkan, karena Allah ngomong sendiri bahwa siapapun yang berdoa kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan, seperti itu, Bu. Nah, lalu bisa juga diterapkan dalam masalah yang sedang ibu hadapi sekarang. Nah, ibu bisa berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah aku, ya Allah, berikanlah aku ketabahan, berikanlah aku kekuatan ketika aku menghadapi masalah yang sedang aku hadapi saat ini. Nah, seperti itu, Bu. Ibu bisa terapkan tawakal itu sendiri di dalam masalah yang ibu hadapi saat ini. Mungkin perasaan ibu yang ibu sering sedih, sering murung, bisa ibu minta sama Allah, ya Allah, tolong tenangkanlah hati ini, ya Allah, seperti itu. Sekarang saya mau bertanya sama ibu, mungkin sekarang apa sih yang ada dalam benak ibu? Ibu ingin sekali melakukan apa, Bu? Oh iya, maunya tuh hidupnya tenang, bahagia, dan jangan terus-terusan ini rasanya sedih. Ya, baik, Bu. Alhamdulillah, bagus sekali, Bu, keinginan ibu. Ibu ingin tenang, bahagia, gitu. Iya. Nah, bahagia dan tenang itu bisa didapatkan salah satunya dari ibu memasrahkan diri kepada Allah, bertawakal kepadanya. Bu, mungkin saat ini ibu ibu anaknya satu, Bu? Iya. Ini satu, anaknya kelas berapa, Bu? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 SD atau SD ya, Bu? SD. Iya, baik, Bu. Kelas 2 SD, Bu. Nah, ibu juga mungkin kalau saya mau kasih masukan, sedikit saran saja, Bu, dari saya, bahwa apa yang ibu dapatkan saat ini, yang ibu miliki saat ini, anak-anak, terus suami, terus mertua, dan keluarga, semuanya pasti Allah memberikan semua itu kepada ibu. Ibu memiliki banyak nikmat di dalamnya, misal nikmat kasih sayang dari keluarga, nikmat kesehatan dan keluarga. Alhamdulillah saat ini ibu sehat, bapak sehat, terus anak ibu juga sehat. Itu juga alhamdulillah satu karunia dari Allah. Nah, untuk itu, dengan anak ibu yang satu-satunya semata wayang, ibu pun menjaga anak tersebut. Ibu merawatnya, menemani masa pertumbuhan dia, seperti itu, Bu. Karena ia butuh kasih sayang dari orang tuanya. Nah, seperti itu, Bu. Dan yang tadi yang ibu inginkan, seperti ibu ingin hidup tenang, ibu ingin hidup bahagia, seperti itu.
Nah, ibu bisa masukkan rencana tersebut ke dalam metode tawakal yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ibu istilahnya ibu memasrahkan diri kepada Allah. Ibu meminta pertolongan, ya Allah, semua saya tahu bahwa saya yakin bahwa Engkaulah yang mengatur kehidupan saya seperti itu. Lalu Engkaulah yang memberikan apa yang saya miliki, maka oleh itu mudahkanlah saya, dan mudahkanlah saya dalam seluruh aspek kehidupan yang saya hadapi, termasuk dari masalah yang saya alami saat ini. Baik Bu, kalau begitu semoga Ibu dengan pertemuan kita kali ini semoga bisa bermanfaat untuk Ibu, ya Bu. Amin. Dan semoga juga Ibu bisa kuat, Ibu bisa tenang, Ibu bisa bahagia, ya Bu. Ibu bisa merawat anak-anak Ibu dengan baik, merawat keluarga dan anak, ya Bu. Baik Bu, kalau begitu bagaimana perasaan Ibu saat ini, Bu? Alhamdulillah, udah agak mendingan. Alhamdulillah, bagus sekali Bu. Baik kalau begitu ya Bu ya. Baik Bu, kalau begitu mungkin di rumah Ibu bisa merumuskan apa yang Ibu inginkan, apa yang Ibu ingin lakukan di masa yang akan datang, seperti itu. Mulai merencanakan seperti itu. Dan mungkin Ibu bisa menyusun cara-caranya atau strategi khusus untuk apa yang ingin Ibu capai di masa depan, ya Bu. Yang pastinya tidak lupa berdoa, tidak lupa berusaha, ya Bu. Semoga Ibu menjadi pribadi yang kuat. Amin. Ya kalau begitu saya akhiri, ya Bu. Makasih. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.